Halo semuanya, kepada Bu Megi dan juga teman-teman. Pada kali ini kita akan menampilkan video mengenai proses pembuatan diorama asiatis yang terdiri dari saya Belinda Federica, Chelsea Nandia, Patricia Ivana, Nina Olivia, Yusi Lirencia, Nicola Sabi, Stephen NK, dan juga Henry Patrick. Mari kita saksikan bersama yang pertama mengenai alat bahan maupun cara pembuatan langkah-langkahnya. Setelah itu kami akan menampilkan berbagai penjelasan mengenai persebaran fauna dan flora asiatis. Selamat menonton! Oke, jadi yang pertama itu adalah mengenai fauna asiatis. Fauna asiatis ini merupakan suatu jenis hewan yang berasal dari Indonesia bagian barat, di mana meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan maupun pulau kecil yang ada di sekitarnya. Dan tentunya berada di bagian barat yang dibatasi oleh Selat Makassar maupun Selat Lombok. Nah, wilayah penyebaran fauna asiatis ini juga berbatasan dengan fauna peralihan
yang berada di bagian tengah. Jenis flora. Flora asiatis adalah flora hutan tropis. Jenis tumbuhan pada daerah asiatis meliputi keruing, meranti, mahoni, dan kamper. Vegetasi pada zona asiatis dinominasi tanaman yang daunnya lebat. Flora asiatis adalah jenis flora khas yang ada di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mengapa dinamakan flora asiatis? Hal ini dikarenakan flora khas yang tumbuh di wilayah ini mendapatkan pengaruh dari benua Asia atau mirip dengan yang tumbuh di benua Asia. Biasanya tumbuh di hutan tropis yang memiliki berbagai jenis tanaman atau pohon. Pepohonan yang tumbuh di hutan tropis Indonesia bagian barat biasanya lebat dan lembab. Adapun beberapa jenis tumbuhan yang menjadi khasnya tanaman atau flora asiatis adalah tumbuhan kamper, keruing, kayu meranti, dan juga kayu mahoni. Tumbuhan khas asiatis ini memiliki kayu yang banyak digunakan oleh manusia. Di wilayah Indonesia bagian barat seringkali dijumpai hutan hujan tropis yang selalu hijau dan lembab sepanjang tahun karena daun-daun membentuk kanopi sehingga sinar matahari tidak dapat ditembus. Ketiga, jenis fauna. Jenis fauna asiatis dapat dikelompokkan menjadi 1. Mamalia, contohnya gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Kedua, reptilia, contohnya biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Ketiga, burung, contohnya elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya. Keempat, ikan, contohnya mujair, arwana, dan pesut atau mamalia air tawar. Fauna asiatis yang lebih dicirikan melalui hasil biorama kami adalah 1. Bekantan. Bekantan merupakan hewan dalam status konservasi terancam. Saat ini populasi bekantan diperkirakan hanya 20 ribuan ekor di Pulau Kalimantan, Sabah, Brunei, dan Sarawak. Ciri khas yang sangat mencolok dari bekantan adalah hidung yang besar. Selain itu, bekantan jantan dan betina memiliki perbedaan fisik yang mencolok. Yang kedua, gajah Sumatera. Gajah Sumatera memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dari jenis gajah lainnya, terutama jika diamati dari bentuk fisik. Ciri-ciri gajah Sumatera diantaranya adalah memiliki bobot antara 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya lebih terang dibandingkan gajah Asia lainnya. Hanya gajah jantan yang memiliki gading panjang, bagian kepala memiliki tonjolan dan kupingnya berukuran lebih kecil. Yang ketiga, harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya. Warna kulit harimau Sumatera yang juga cenderung lebih gelap, mulai dari kuning kemerahan hingga orange tua dengan garis yang lebih rapat. Orangutan. Orangutan merupakan sejenis kera besar yang memiliki bulu kemerahan yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tubuh orangutan umumnya gemuk dan besar. Ia memiliki lengan panjang yang kuat, kaki yang pendek, dan tidak mempunyai ekor. Spesies kera sekaligus mamalia dari kelompok fauna asiatis yang bisa kita jumpai di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan atau Pongomyomamus adalah hewan yang pintar, unik, dan lucu dengan sistem perkembangbiakan vivipar. Banteng. Banteng ini juga termasuk hewan mamalia yang memiliki tanduk. Terdapat 2 tanduk di bagian kepalanya. Populasi banteng jumlahnya sedikit sekali, bisa kita temukan di daerah Jawa dan Kalimantan. Kancil. Kancil ditemukan di dataran rendah atau daerah yang berhutan. Ia tergolong jenis hewan mamalia, hanya saja bentuk tubuhnya lebih kecil. Untuk sistem kehidupannya, kancil merupakan hewan yang hidup soliter. Artinya, ia lebih suka menyendiri ketimbang berkelompok. 7. Tapir. Tapir tergolong herbivora yang hidup di sepanjang hutan. Tapir ini juga hewan soliter, kecuali saat musim kawin mereka. Dulunya tapir mendiami Pulau Jawa dan Sumatera. Namun karena populasinya menjadi sedikit, saat ini tapir hanya bisa kita jumpai di Sumatera, tepatnya di bagian selatan Danau Toba hingga Lampung. 8. Burung jalak Bali. Fauna ini hanya bisa kita temukan keberadaannya di Pulau Dewata. Hewan dengan nama Leucopasar rothschildi ini bahkan tergolong sebagai hewan endemik Bali yang tinggalnya ada di hutan musim ujung barat Laut Bali. 9. Ikan arwana. Ikan arwana atau Scleropech formosus ini menjadi ikan dengan harga termahal di dunia. Habitat asli kelompok fauna asiatis ini ada di perairan tawar seperti sungai atau danau wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ikan pesut Mahakam. Ikan ini hanya tinggal di Sungai Mahakam. Bahkan sungai tersebut menjadi salah satu sungai yang paling tersohor di Pulau Kalimantan. Ikan pesut ini berada di air tawar. Kijang.
memiliki panjang tubuh termasuk kepala sekitar 89 hingga 130 cm, ekornya berukuran 12 hingga 23 cm, tinggi bahunya sekitar 40 hingga 65 cm, dan beratnya bisa mencapai 35 kg. Rambutnya berukuran pendek, rapat, lembut, dan licin. Kijang dapat ditemukan mulai dari daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Lombok. Badak. Ada dua jenis badak yang termasuk dalam lingkup fauna asiatis. Salah satunya badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan badak bercula satu. Badak bercula satu ini mungkin hanya bisa kita temui di daerah ujung kulon saja. Beratnya mencapai 2 ton. Badak merupakan hewan pemakan rumput yang tergolong sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, badak juga menjadi hewan yang sulit berkembang biak. Terima kasih karena sudah menonton video dari awal hingga akhir mengenai langkah-langkah pembuatan diorama maupun penjelasan mengenai Asiatis ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati.